Sebenarnya dimasuk ngeten. Dulu bahasanya itu SHM. Sekarang itu SHGB kawasan. Beda Pak SHGB sama SHM. Iya. Jadi maksudnya gini, si apa ya, yang menuangkan di situ yang dimasuk itu adalah SHGB split. Ini beda Pak SHM kalau SHGB. Loh, nggih ya, Mas. Nggih terus ya. Nggih. Jadi gini, kalau misalkan kita ngurus sertifikat kawasan, ya, itu bentuk induknya nanti akan muncul satu sertifikat. Ini contoh ya, namanya HGB induk. Nah, contohnya ya, seperti ini. Ya. Itu HGB induk. Nah, HGB induk ini dilakukan pemecahan, makanya biayanya 3 juta itu. Itu menjadi SHGB split. Masih nama PT. Nanti peningkatan lagi, namanya balik nama. Itu nanti akan dialihkan dari namanya PT ke nama konsumen. Nah, seperti itu. Tapi nanti itu dapatnya HGB atau SHM? Apanya? Dapat sertifikatnya. Sertifikatnya tetap awal SHGB. Ya kayak itu tadi. Jadi nanti dari SHGB, bentar Bu. Jadi nanti dari SHGB kita peningkatan sendiri gitu. Iya. Ke SHM. Iya. Biayanya kita 2-3 juta nih. Kalau nggak salah. Kalau apa? Yang Kan tadi dapat dari PT-nya SHGB. balik nama. Boten. Kan dapat dari PT-nya SHGB. Kan otomatis kan pengen SHM ta. Soalnya kan kebanyakan kan SHM sertifikat ini kan. Itu kan nanti peningkatan dari SHGB ke SHM kan 2-3 juta biayanya nih. 3,5 juta. 3,5 juta gitu. Ada yang paling murah 3 juta. Berarti itu nanti urusannya pembeli sendiri. Nggih. Terus saya mau nanya lagi, Nggih. tapi ini di sini ditulisnya SHM split. Tidak ada Bu namanya SHM split. Yang ada itu SHGB split. Yaitu apa ya? Apa? Penuangannya aja yang kurang pas. Nggih. Hubungannya terus SHM Pak. Kenapa ya? Bentuk fisik SHM split itu enggak ada. Makanya kalau keluaran ini ya, penulisannya ini kurang pas. Untuk istilah Terus berarti di sini salahnya pembeli gitu Pak. Salahnya pembeli karena tidak menjelaskan di sini SHM split gitu Pak. Atau gimana? Enggak, SHM split apa ngerti. Nggih Pak, dengan tinggal di. Nggih. Lah. Nggih. SHM split ya. Nggih. Ngeten nggih. Kenapa? Saya kan ngeten. Makanya tata laksananya kemarin itu bagian legal itu kan bauran CS. Apa yang dilakukan mereka itu dituangkan di situ. Nah, setelah saya cross check sendiri sekarang turun, tidak ada yang namanya SHM split. SHGB split itu maksudnya. Jadi mereka itu yang ada di loh, nggih ngapunten. Seluruh lahan kita yang sekarang ini itu bentuknya SHGB split. Nah, artinya gini, yang mereka maksud kemarin itu sebetulnya adalah SHGB split. Tapi pemahaman mereka ini yang kurang pas ketika pemahamannya kurang pas dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Ini kalau SHM apa? Kalau istilah perizinan yang SHGB split itu ya, itu tahun 2020 pemahamannya. Yang Sejak ada belum ada apa kayak informasi lebih lanjut dari tahun 2020 sampai tahun 2023. Kita kan nggak dapat informasi. Dari dulu kan ditulisnya SHM split. Ini keluar dari tahun 2021. Apa 2020? Iya. Nah, nggih Bu, itu tata laksananya yang dilakukan oleh mereka. Saya nggak bisa lagi. Setelah saya turun sendiri nih, makanya contoh ini, contoh seperti ini aja ya. Harusnya Berlian Indah ini sudah bisa diproses dari kemarin, sebelum-sebelumnya.
dasarnya aja belum. Halo? Proses dasarnya saja belum, dari internal keluarganya kan belum selesai dari awal. Yang ini tuh Bu, Iya, lah, iya. awalnya kan, Pak. berarti kan di sini Iya. bukan salahnya timnya Bapak. Ya kan. Awalnya itu ya Iya. pemahamannya kita ini adalah ini termasuk waris. Karena waktu itu ngapunten ada seratnya itu dari Bapak. Ini termasuk dimasukkan di situ. Lah rupanya setelah saya konfirmasi ke Pak Masrukin ini terpisah. Ini bisa dilakukan proses sendiri karena petoknya ini beda. Kecuali kalau petoknya ini contoh ya namanya nama bapak saya gitu atau namanya ibu saya itu waris. Nah ternyata petoknya ini tuh ini bisa nih dijalankan sendiri. Wong petoknya ini namanya Isra Farida. Paham ya Pak? Ini tuh paham Pak. Iya. Terus jadi ini nanti semuanya dapatnya HGB Pak. Iya. SHGB Iya, SHGB. split yang saya sampaikan biayanya yang 12 juta itu. Iya. Terus nanti itu kan dapatnya SHGB split. Iya. Sudah atas nama masing-masing user atau belum? Iya, oh belum. SHGB split. Iya, Makanya SHGB. makanya Eden. Ceritanya ini Mbak ya, ceritanya itu karyawan disalah, nih kantor jangan salah no Mbak. Utama kan marketingnya Ini kan lokan ya. Nek saged dilihat terus mawon apa jual beli Oh, mawon. kan iki lho Pak Ngampun. Ngoten mawon Pak. Kan brosur ngene-ngene iki lho simbolis nggih kantor. Kok nggih saged njenengan ngomong salah napa jenenge karyawan itu ya 4 tahun apa salah nggak ada revisi. salah kok mboten dari revisi. Jangan tolong nggih Pak terus lho Pak. Iki tolong Pak niki nggih tiang-tiang ngerti sedanten ngono. Ngomongnya nggih kudu sing genah ngono lho Pak. Supo-supo mriki iki mboten niku. Ngopi kadang kan omongan ngerti lho ngoten lho. Ini jelas mawon ngeten ya apa solusine. Pak, tadi kan dari itu ya, tadi kan masih SHGB nama PT nggih. Nggih. Berarti kan Ngapunten ya. nggih. Kita ini akhirnya kembalinya itu adalah kepenuangan di jual belinya antara kita antara Oke. PT dengan konsumen ya. Tapi ini penuangannya SHM. Dalam Penuangannya di sini SHM. apa nih? Penuangan di sini perjanjiannya kan SHM. Tapi dapatnya SHGB. SHM split. kwitansinya juga itu Iya. free. Di kwitansi itu loh ada free. Terus tadi kan gini Pak ya. Nanti kan sertifikatnya udah dipecah ya. Itu nanti masing-masingnya kan masih nama PT nih. SHGB atau nama PT nama buat Apa nih? sertifikat Nggih. kalau sudah dipecah jadi kan HGB-nya SHGB-nya nama user nama PT. SHGB split itu masih nama PT, Bu. Itu contohnya tadi. Berarti Yang ini menjual PT. namanya usernya untuk mendapatkan SHGB-nya itu sertifikatnya itu ada prosesnya lagi nama buatan. Ada. Ada berarti Makanya- masih ada balik nama. Nggih. Pajak jual beli. Nah. Loh, kita bentar. Ada Makan. pajak kita juga ikut juga. Iya. 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 Ngoten iki ya napa sing sakne sing rugiake. Sudah ngapunten. Ngeten. Karyawan malah disalahkan. Saya Karyawan ini gonta ganti ya. nggih. Karyawan gonta ganti Pak. Terus aku Makanya jenengan maksudnya apa sih? Kita ini kan mencari solusi ya. Awalnya itu Pak ya, kita ini jualnya hanya tanah kafling awalnya. Tanahnya tok. Sampai tinggal di suratnya. Sekarang ngapunten nggih. Misalkan saya ini meninggal. Saya ini meninggal. Apa acuannya untuk memproses niki? Sampai untuk menjadi apa yang dimau oleh jenengan. Dia betul-betul. Enggak ini contoh ya. Jualnya tanah tok tapi di brosurnya itu loh Pak. Dengan brosurnya itu loh. Iya. Jadi Nggih. orang kan tertarik dengan brosur. Yang 4 tahun lah. Lah, Kan otomatis ya. kok mboten mentahkan dari dulu ngoten lho Pak. Nggih. 4 tahun kan nggih lupa mah. Udah free ya. Semua kan loh. Ya bubuk manis. Kalau nyawa dhewe turu. Makanya gini nggih. Yang betul-betul kemarin itu jadi acuan setelah di pelosok kerep ini ya. Lahan-lahan yang kita mulai buka baru itu penerapannya semuanya itu hanya diproses perizinannya sampai ke pertek.
ada itu di. Jadi yang saya tanda tangani seratnya ya, serat dijual belinya itu akan kita tuangkan. Kayak misalnya kayak di tempatnya Bu Melvin ya, jelas ditulis misalkan di situ sampai tahapan apa akan kita laksanakan seperti itu. Kayak masalah tadi itu bahasanya, itu penyampaiannya mereka yang ini. Saya juga baru SHM split itu nggak ada. Tapi tertuang di situ tertuang. Nggih, lah nggih. Lah ngapunten ngenten. Kula ne nyuwun napa nggih? Nyuwun kali sing kleru apa-apa nih dalem. Pembeli harus nilai. gak teliti Mboten niki cuman istilah di penuangannya itu. Yang dimasuk anak-anak, jadi termasuk yang lain sekarang ini juga. Itu adalah SHGB split. Pak Masrukin sendiri itu membuat disposisi itu juga sampai SHGB split. Kenapa? Itu adalah standar minimal untuk akses ke seperti lembaga perbankan seperti Bank Jombang, terus seperti ke pokoknya bank-bank yang untuk inilah mengakses perumahan. Itu sudah bisa diproses dalam bentuk minimal SHGB split. Ini kesimpulannya gimana Pak masalahnya? Jadi muter-muter gitu loh biar nggih. enak. Jadi gini, ini contoh mau, kalau minta izin ini ya, absennya ini. Ini sampai tinggal itu. Ini saya cross check langsung ke serat dasarnya. Ini beda-beda loh penuangannya. Jadi pengambilan di lapangan keputusan anak-anak itu ada yang menuangkan sampai SHGB, ya kita tulis, kita ikuti itu. Tanda tangan yang kita lakukan kita akan ikuti Bu, seperti itu. Nggih Pak, jadi Nggih. Yang dalam bentuk hanya tanah kaflingnya tok, berarti ya apa adanya seperti itu. Iya Pak. Nggih. Terus itu kan sudah dikasih biaya yang harus dibayarkan. Yang tercantum di situ itu nanti belum termasuk balik nama nih. Belum. Beda. Hah? Kalau saya dulu gini, saya kan belum lunas. Nggih. Belum lunas. Saya kan dulu kan karyawannya kan bilang gini, enggak saya lunasi kalau saya belum dapat sertifikat. Nggih kalau lagi ngocok bilangnya. Tapi Terlunasi tangga. Kalau belum lunas. nggih, kalau lagi ngocok pesan dari. Nah, saya lunasi setelah saya dapat sertifikat. Dan ini Kenapa ngoten niku Pak? pulau kan A3 Bicara sih waktu saya tertulis 6 dituangkan 6 kali 20. Di sini kan dulu saya pernah nggak dibilangin itu patok untuk protek 6 meter itu kan. Saya nggak dibilangin selama 1 tahun sebenarnya pernah kesini walaupun saya ya 500 meter dari sini nggak pernah saya lihat. Saya lihat, saya minta hari ini harus dibongkar, dulu itu dibongkar, tapi di sini masih dituangkan saya di ruang itu meter Pak. Tapi di sini ditulis huruf, makanya tidak ditulis Pak. Di sini ditulis 84. Ini 800 yang tanah keseluruhan. Ini yang bagian saya 80 meter. Dengan saya 6 kali 2. Oh, dan saya maaf, saya bayar di sini. Saya 160, 150. Masa betul 15. Saya dulu bukan bangunan kalau memang ada masalah ya udah saya cukup bayar sekian aja. Jadi yang kemarin yang kita ajukan, jadi gini, kemarin itu kan sempat ada wacana memang menggunakan fronted. Jadi ada di depan itu fronted untuk fasum itu ada 6 meter. Iya. Terus kemarin saya diskusikan ke beliaunya Pak Masruki, akan saya coba untuk ngajukan yang ini aja. Jadi kita ajukan menurut yang itu 6 kali 20. Gini ini lho. Pak, tapi kemarin saya dari PUPR-nya frontex depan katanya wajib ada. Halo. Frontex depan itu wajib harus ada. Iya, Dari PUPR-nya.
Nggih, ya napa Baik-baik di atas nama Jadi kan kesanjang mau bahwa peraturan Iki dulu berarti itu tanah dapat kabel. iki gak sampai Nah, sekian. sekarang harus tanah perumahan. 15 juta itu Nah, sampai SHM. perumahan. Tahun aturan tahun 2020. Nggih, 2020 dulu ya. Nggih. Nah, ini memang harus ada protek. Iya, ada kontes, Pak. Kalaupun nanti terjadi fronting, makanya ini kan nunggu beliaunya ini kan mau proses nih Pak Masrukinnya. Jadi disposisi keputusannya Iya, itu iya, seperti apa? sesuai dengan sampean, Pak. Iya. Ini nomor- Karena apa? nomornya juga Melihat sudah. bangunannya yang sebelah kanan itu dia bangunannya full, Pak. Paham ya? Kalau yang pelosok kerep 2 ini contohnya. Ini bedanya dengan pelosok kerep 2. Oh, itu. Nomor sampean. Ini nomor 2. Oh, ya bener ya. Pelosok kerep 2 ini ada frontage-nya kita juga. Begini aja Pak. Ini Nanti gua kalau cara memang ganti kena soalnya protek, ganti Iya, iya. apa-apa, ganti alamat. untuk sertifikat itu. Dan ini Selesaikan masalahnya. Nah, ini kita kompilasi satu-satu. Nah, ini ampun dan kan beda gambarnya yang tadi ini. Ini ada frontage. Oke. Baik kemarin kita ada penggeseran blok ke belakang untuk yang PK2. Ada. Nanti kalau ada protek, penggalian tetap ada Pak ya. Oke, tetap. Tapi kalau ini misalkan disetujui, karena itu ngikuti yang sebelah selatan itu kan full, Pak. Terus saya di sini free SHM Pak. Di situ kok masih ditulis biaya ditanggung ke pihak kedua. Tapi kan harganya kan ratusan. Karena harga segitu kemarin kan saya udah mager gitu. Nggak, Free artinya SHM. loh, Boleh kita kadang tarik ya. yang ngomongin. Jadi free SHM, jadi ngeten, brosur niku, ya. Salah. Itu Tulis. kita bukan menyalahkan brosur, Mbak. Jadi ketentuan syarat berlaku itu ketika deal-dealan di lapangan mereka. Amin. Jadi contoh ngeten. Harga dasar misalnya 60. Kalau misalkan ini plus sampai sertifikatnya, kita akan ngasih gambaran. Kalau yang awal kemarin itu sekitar 10 jutaan. Nah sekarang ini baru kita tahu kalau per tahun ini 12 juta. Itu sudah agak nempel lah. Jadi kalau misalkan 60 di harga penuangannya itu sudah dicas diteskan. Jadi jualnya dalam transaksinya itu bisa di atas brosur. Paham ya? Jadi dalam Terus itu Pak. Ini sertifikat itu nanti dari pihak luar bilang selesai ya Pak. nggih kita upayakan. Terus Makanya kalau bayar-bayarnya Ya Pak. kayak misalkan Dalam? kirim nomor. Kalau itu pembayaran yang SDA atau SDM itu. lah ini kan nunggu musyawarah ini. Soalnya ini kan ada disposisi dari beliaunya. Kemarin kalau bahasa Pak Sekti kan ngajak ke sana ya. Ke sana. Nah, kita ini dikasih masukan dasar itu. Saya tunjukkan. Loh ini Pak anunya, berkas warisnya sudah kita laksanakan. Kurang 1 karena adik yang di Jakarta yang belum bisa datang, oke ya. Ya, yang anaknya Mas Rifai itu belum datang. Nah, saya diskusi ke desa. Ya ini draftnya kayak gini dari desa. Tapi begitu saya bawa ke kecamatan, kan itu mau tanda tangan ke kecamatan juga. Pak Sekcamnya ngadep ke Pak Camat. Enggak begini bentuknya. Iya, kan agak beda. Kira-kira kapan itu? Nah, insya Allah ini nanti momen Lebaran mau kita laksanakan. Berarti habis lebaran sudah selesai. Enggak bisa. Enggak makanya. Terus Nah, itu dimaksud Mbak ini tanda tangan aja. Iya. Mbak ya? Ya, Iya. Apa, tanya nggak apa-apa. Enggak apa-apa, tanya. Iya. Proses dasarnya. Iya, yang ya, kalau yang kemarin yang pelosok kerep 1 contoh ya itu nunggu adik saya yang di Kalimantan. Ini agak menjauh. Dia sudah posisinya di Jawa mau menuju ke sini. Ini Nanti contoh. tuh, yang ini nunggu ponaknya Pak Khairul aja ya? Cuma 3 orang aja? Iya, kalau Yang sekarang ini? Nggih, Oke. yang ini. Terus mungkin Pak Khairul mau izin saran? Nggih. Ini dijelaskan mungkin di sini kan ada yang 12 juta, ada yang Ini yang dekat SGDP sama 9 juta, jadi biar Sertifikat kita itu Pak.
Nah, biar mungkin dipilah-pilahkan biar bapak-bapak ini nanti mendengarkan, jangan sampai nanti ya. Ini deh. Kayak gini kan 12 juta, terus ada yang SGB split, ada yang 3 juta, bisa ya bisa. Terus ada yang 9 juta, ya tolong mungkin biar ngumpul-ngumpul dijelaskan daripada nanti tanya di grup. Oh nggih, matur nuwun Mas Siti. Mane kula nih bahasnya dari mana dulu nih. Jadi ngeten. Yang tertuang di sini ini saya kompilasi dari data yang dikirim, data yang ada ya, sementara yang ada dari admin saya yang baru itu. Saya cek satu-satu, oh ini kalau yang 12 juta itu ya, ini tanggalnya ini ada sebagian. Saya lihat contoh ini Pak Slamet Rianto ya. Pak Slamet Rianto itu tanggal 6 bulan 12 2019. Ini kira ke situ. Tapi nanti bentuk validnya saya juga mau fotokopi Pak. Jadi mau ngarsip lagi data yang betul-betul valid yang ada di tangan user yang terbaru. Jadi yang terbaru posisi yang tanggal paling terakhir itu akan jadi acuan. Ya, jadi dari situ itu kalau yang kejenengan itu Pak G, jenengan sama saya penuangannya di dalam jual beli itu adalah jual beli dalam bentuk tanah kafling. Jadi tanah kaflingnya, nah, makanya di situ kan menyangkut di settingan harganya juga. Jadi contoh kayak gini, mana tadi brosur yang mau ngapit tadi? Mana tadi ya? Yang macam ini. Nah ini contoh kayak gini ya. Jadi ini sebagai gambaran ya. Sebagai gambaran, pojok APD itu luasannya hanya 6x12 ya. Itu kalau sudah plus suratnya sama SHGB split ya. Ini contoh ya. Yang paling belakang saja yang promo itu sudah di atas 70 juta. Ini contoh ya. Makanya kalau di sini promonya kalau nggak salah cuma 25 jutaan. Bahkan masih ada diskon 20-an ya. 30. Ada yang 25 ada. Di data saya baca sekilas itu ada. Yang paling belakang, yang paling hidup. Artinya kalau misalkan ini dijual dalam bentuk lengkap, itu bisa sampai 20 juta kalau lengkap ya semuanya. Jadi gini, ada proses balik nama sama peningkatan namanya. Itu ada. Itu kurang lebih sampai 8 juta loh. Artinya kalau 12 ditambah 8 juta lagi, itu 20 juta loh. Nah kalau misalkan kita jual ya apa adanya ya, tanah cuma 25 juta, berarti tanahnya hanya cuma 5 juta. Jadi nggak mungkin seperti itu. Ini contoh ya. Makanya tahapan awal dulu kita ini menjualnya itu dalam bentuk namanya blok kafling. Makanya kita ajukan sama Pak Rahmat. Jadi ini root baik jenengan yang harganya di atas 100 juta misalnya, itu dengan yang belakang itu root hitungannya global. Yes, kasarnya gini ya, semuanya itu mengacu memang untuk pemasukan pemerintah. Makanya kita digiring ke sana, harus PT. Perizinannya harus perizinan kawasan perumahan. Awalnya dulu enggak, hanya peta-peta di kota. Ini terus jual tanah kaflingnya itu bisa. Nah, 2020 itu sudah nggak bisa. Harus diajukan itu. Nah, 2020 pun kita nggak bisa berkutik. Kita kena corona. 1 tahun itu full. Petugas di sana 4 kantor ini, 1 atap, BPN, terus PUPR, Bapeda. Banyak yang meninggal Pak, makanya itu diisolasi. Itu kemarin kejadian 2020. Setelah itu selesai, kena pending lagi. Molornya apa?
karena nunggu perda baru, RT RW-nya, RDTR-nya, seperti itu tata laksananya. Kayak gini ya. Jadi ya pas berbarengan seperti itu. Nah pengalaman ya, contoh yang PK1 itu Bu Eva, itu guru SMK 3 Jombang, itu kaflingnya sejak tahun 2009 dulu, itu baru jadi itu tahun 2022. Jadi saya kebayang ini dengan ada jawaban dari Gus Masrukin seperti itu, minimal saya jadi merasa ayem. Karena apa? Sudah ada kejelasan. Insya Allah ini estimasinya 18 bulan jadi. Karena ini dari ketok. 18 bulan dari sekarang. Dari berkas Masuk. iya notaris. lengkap. Tapi ini kan gini, pengurusan ini jadi ngapunten. Yang tadi yang banyak tadi ya tahapan itu bukan berarti nunggu urutan 1 dulu 2 langsung aja, bukan. Tapi 3 tahap ini bisa bareng. Jadi urusan data kayak gini ya waris, ini jalan. Terus mereka ini kan jujur aja kemarin mau memproses lahan kita ini, ya. Nah itu kan ada alokasi biayanya. Kalau yang PK2 hampir luasannya hampir sama dengan sini, kurang lebih 149 juta. Berarti kalau dibagi per blok, dibagi sini ada 44 blok ya. Nah itu urunan ini yang bisa dijalankan Pak Perizinan. Nanti pun untuk ke sana monggo, ini langsung perwakilan dari sini yang membantu menyerahkan ke sana. Supaya apa? Enggak, saya sendiri takut juga ya mengalami miss yang kayak kemarin itu. Jadi langsung bisa dikawal perkembangannya kayak apa, informasinya seperti apa. Ya saya harap paling nggak 1-2 orang, ya saya mohon kerelaannya lah mendampingi saya. Monggo. Siapa yang Ke angkat tangan dulu. Mulai sekarang harusnya dipakai timeline. Kalau nggak ada timeline nggak selesai. Oke, insya Allah betul. Gini aja Pak, apa yang harus kita lakukan, persiapan apa saja yang dibutuhkan, kapan kita harus menghubungi jenengan, itu aja yang jadi jelas. Tahapannya ini aku kudu lapo, semua kan masih ngambang toh. Terus apa yang disiapkan? Terus nanti misalnya, nanti si A, sampai dapat SHM, itu perkiraan kalau nggak salah tadi 18 bulan. Terus persiapan untuk mendapatkan ini loh bagaimana? Apa aja yang disiapkan? Gitu aja udah. Ya jelas. Terima kasih gitu. Mana tadi isinya ini ya? Bukan yang dari Pak Masukin ini. Nah ini pertanyaannya Ibu itu ada di sini dari disposisinya Pak Masukin. Ini jadi lahan sini luasnya kurang lebih kayak pelosok 2 yang tengah itu ya. Kalau pelosok 2 yang sana itu 46 blok, kalau sini 44 blok. Jadi fasunnya sini lebih luas dibanding sana. Simbolnya gitu. Nah, itu, nah ini beliau ini mau melaksanakan, membantu proses supaya sambil geraknya bareng ya. Untuk pengurusan PBG. Jadi PBG itu istilah baru IMB. Jadi seperti tadi itu SHM ya, menurut gambaran ini ya. Kalau yang di sisi PT ya, dulu itu SHM Bu, sekarang istilahnya SHGB. Ya yang kami bukan istilah yang sama, arti yang sama bukan. Iya. SHGB sama SHM ya beda. Maksudnya gini, dari pemahaman tim kita yang disampaikan oleh Mbak Mulan. Nggih. Nggih. Jadi ngaten. Ini PBG. PBG itu perizinan bumi dan bangunannya. Ya itu IMB lah, IMB. Ya, terus ada biaya arsitektur, struktur dan penyusunan dokumen PBG. Ini bukan 47, 46. 44 sini ya, 44 unit sudah termasuk sondir. Jadi niki ada alokasi biayanya kurang lebih karena luasannya hampir sama ya sini. Nah, berarti intinya untuk dananya segitu ditanggung
Nggih. Semuanya apa ditanggung oleh CV apa PT? Ini semuanya. Ya, ditanggung semuanya. Lah, ket mang ojo bulet ae, Pak. Saiki Nggih kan bertahap dulu. Apa yang menjadi ilmu jenengan sama kita kan kita nah, sampaikan. berarti biasa gitu, itu dibagi berapa? Dibagi berapa orang gitu tak? 44 Belum grup. itu 40 belum. Lah iya, Sesuai kan berarti. grupnya. Oh, Karena kalau kita beli 2 kapling berarti menanggung 2 gitu. cuma niki gini, kurang lebih nih nggih. Ya sekalian itu 100, dibagi aja. Kalau nggih. mungkin bisa dikorting kenapa enggak? 140 sudah. Nanti ngortingnya itu makanya ada tim perwaliannya ini. Makin langsung ngadep ke beliaunya Pak nyuwun tolong lah nih dikasih keringanan lah kira-kira. Berarti intinya untuk sesuai yang di brosur itu yang membuat saya pingin beli itu di apa itu tidak dilaksanakan yang free SHM. Enggak, bayar ya. Jadi Loh, saya beli kan karena ada itu. Iya, semua. Semua lah iya. Kalau kita beli apa lunas ya, kan ada bonus juga. Lah, oleh kulkas lah. Ah, salah sampean. Salah, Ben. Salah, Ben kan bonusnya lapo. Wis. Rugi besar ya. Sanksi di awal berarti kita kan. Jalur lagi, Mbak. Mbak nanya ya, Mbak. Ngeten ya. Kalau mungkin kayak gitu kebetulan ini ya Pak Sekti ini punya lahan ada 3 lahan ya Pak? 2. 3 titik. Ini sama-sama. Oh yang di Keplasari ada. Nah, berarti ada 3 ya. Sampai tahu tipikalnya anak-anak marketing gimana sekilas? Pak. Jadi mereka di lapangan itu Bu ya. Gimana caranya ngejar fee genten. Makanya saya sendiri ya. Jadi gini, anak 10 ini jalannya itu bisa beda-beda. Juklang yang misalkan kita sampaikan ya, seperti ini A misalkan ya. Dia ini menerjemah beda, Pak. Kadang ada yang hanya mengejar fee, ya. Padahal itu penjelasannya itu sudah jelas. Semuanya ini tetap mengacu kepada apa yang menjadi kerentan jenengan mau beli ini. Kan dituangkan di dalam surat jual beli itu. Apa yang dituangkan itu lho sebagai pegangan. Ngapunten nggih, misalnya jenengan berbicara sama si A si B. Tahu-tahu saya meninggal misalkan ya. Saya ini misalnya Pima meninggal, ganti orangnya. Misalnya ini contoh, ganti orangnya. Terus oh biyen ngene. Loh. Mana peluangannya itu mana? Karena kunci itu tetap yang ditanyai di serat ini itu yang dituangkan. Kalau yang dituangkan itu bunyinya A, ya kita harus jalankan A itu. Ngapunten nggih. Nggih, enggak ini akhirnya saya juga kebayang, kayak gini modelnya arek. Nggih, mau macam Ya berarti mungkin di sana tiap 1 minggu atau setengah bulan nggak ada proyek ke anak buah. Meeting Bahkan kalau kita ini hanya saya sendiri ya kayak gini ya, mengajunya di ini di sebuah nggih. Biar nggak panjang-panjang. Iya. Nggih ngambil Ini kan langsung aja. ini hanya dasarnya ya. Selesaikan dulu masalah intern keluarga Pak. Ini belum selesai Pak. Nggih. Saya yakin ini memang ada masalah Pak. Kalau nggak ada masalah selesai. Sampai di Jakarta di mana jangan sekarang saya ada juga di mana-mana. Saya kirim surat juga tentang ini kan juga sudah selesai Pak. Intinya gini, saya yakin sampai memang orangnya bersungguh-sungguh ya kan. Tapi mungkin masih ada kendala di keluarga. Sekarang anu aja, langkah-langkah kepengurusan itu sekarang itu kan sampai masih umpama 1, 0, 1, 2, 3 kan masih 0 ya. Sekarang boleh dikatakan saya bilang 0 loh. Jadi sekarang karena kalau saya juga mau sekarang dimulai aja diawali dari keluarga Bapak. Terus dikasih jatuh tempo berapa bulan? Gitu Pak. Ini dari intern 0 ya. Ini langkah pertama itu apa? Langkah kedua apa? Langkah ketiga apa? Dijelaskan sekarang. Terus ke dowo-dowo terus langsung tanda tangan jatuh tempo kapan? Dan itu aja. Itu dulu diselesaikan. Nggih. Nanti kalau tuh urus
Enggak ketemu. Saya setuju dengan masukan dari Ustadz Udin ya. Jadi kita pakai timeline ya. Jadi insya Allah ini kita breakdown ya. Karena ngeten berkas ini kan kemarin dari Pak Rahmat petugasnya notaris itu. Kan ini kan draft dasarnya kayak gitu. Nanti saya masukkan. Dia ngasih jawaban lagi ya di Senin. Ini nanti saya garap termasuk memasukkan linknya aja. Ini umpama langkah sekarang masih 0. 1, 2 ini apa? Kalau dijelaskan ini, apa? Nah nanti tenggang waktunya berapa bulan? Nah nanti konsekuensinya apa? Itu aja Pak. Ngapunten nggih. Ngoten mawon. Terima kasih. Insya Allah untuk yang ke keluarga, saya gambar sekitar 3 bulan. Ngoten mawon. Sekarang Mbak, saya kasih gambaran itu. Sama sekretaris mawon sekarang. Apa? Sekretaris mawon. Bisa di langkah-langkahnya. Notulensi. Langkah pertama. Untuk kepengurusan apa? Langkah kedua apa? Nanti malah kedua-dua nanti. Ya. Terus langkah pertama penyelesaian ahli waris. Itu 3 bulan. Pakai kalau pendampingannya juga ke desa. Contoh gini loh Pak Sedi, jujur mawon ya. Ya, apa yang dibilangkan kalian jenengan mau. Ada juga yang mengarah ke sana. Nah, tanyakan Pak Khairul sanggup tetangga. Maksimal 3 bulan ya, maksimal. Itu aja dulu Pak. Upaya 3 bulan. Itu dulu aja Mbak. Ya, terus kedua ya. Langkah kedua apa? Ngurus apa? Ngurus apa Pak Khairul yang langkah kedua? Itu langsung nanti di sisi notarisnya Pak. Kedua sampai selesai. Sampai yang izin lokal. Jelaskan apa SHGB apa itu SHM kan apa kan tahap 1, kedua, ketiga kan ada. Tahap pertama kan penyelesaian keluarga. Tahap kedua selanjutnya apa? Tahap kedua itu ini. Terus terang saya tidak masalah juga. Tahap kedua itu kita melaksanakan ini yang diminta oleh notaris. Tapi itu lebih jelasnya nanti kita breakdown. Wakilnya ini mendampingi saya di notarisnya langsung. Iya. Jadi kerjanya nyambung. Notaris nih. Ini intinya harus selalu kok. Intinya cuma ini. Datang ke sana itu misalkan 2 orang ya, bisa gantian mungkin Pak Sekti atau intinya teman-teman ini cuma butuh kejelasan saja. Udah, lainnya nggak butuh. Nanti kalau ada biaya di kita bantu. Nggak masalah. Penting ada kejelasan masalah ini semua. Iya. Udah itu aja. Nanti kalau diberi contoh sana peraturan lain nggak selesai. Tangan ponanya Pak Khairul aja dulu. Setelah itu mungkin nanti difoto. Difoto. Pesanannya tuh Pak difoto ya Pak. Bisa di grup, jadi Ya tenang. oh ya sudah ada langkah kan gitu. Nanti ada progres. Tahap kedua ke desa nanti bisa saya yang bantu Apa? Saipudin gantian terutama Pak Saipudin dulu yang pada sini. Kan sudah Mungkin nanti seminggu ini sudah selesai Pak ya. Dengan kawan ya. Dengan lagi pengalaman ya. Kalau petoknya seperti ini bentuknya, ini ada hubungannya dengan Pak Anwar Suadi betul? Oh enggak. Wah, betul ini terus masukan. Di sini kan sudah loh Pak ini Pak. Artinya kamu tuh yang pernah yang saya alami jujur mawon. Kulo ini termasuk jadi kalah-kalahan. Dia kan akan dia pun kamu ten. Pak Sekti mungkin lebih tahu juga. Nanti kalau ahli warisnya udah tanda tangan ya kita desa. Kita salah Pak. Ya kamu ten. Tapi pun dianu. Niki cukup niki mau ya. Desa ini kadang juga nggak berani ngedesi, udah jelas seperti ini. Artinya begini loh. Kalau saya berjalan yang sudah ini sudah standar nasional ini, karena ini di backup oleh legal apa ya?
Pak Mas Rukin itu di kantor atasnya kan langsung lawyer. Jadi yang membuat ini Pak Rahmat ini ada lawyer. Makanya Pak jujur aja, saya belum pernah mengeluarkan draft seperti ini. Saya minta soft copy-nya aja nggak dikasih loh Pak. Enggak, beliaunya yang bikin ini draft ini. Mungkin nanti kalau ke desa sama minta didamping Abang Mas Rukin nggak bisa. Paling ya Pak Rahmat. Ya kayak gini kan, ini atas namanya tunggal, bukan atas nama Bapak Pak Koirul. Kalau atas namanya Bapak Pak Koirul mungkin Mbak Munayaroh itu kan punya hak. Nah ini sudah jelas Bu Isna, berarti yang punya hak kan tiga. Iya. Kalau desa kok masih mempersulitkan nanti kita bisa. Boten Pak, dari desa enak kok. Enak padangnya Pak. Legon gini masalah Pak. Ya ampun. Penak niku, lek kula enten pendampinge. Saya enten lho. Konotasinya enten. Ini Pak. Nggih, mungkin kan gantian biar. Ya gitu Pak Dul. Yang penting kok dari bukan setuju datang, ini kan oke. Enten kula ceritakan riwayat niki nggih. Pundi mau kok. Fotokopi. Berarti nggih Pak. Di letter C itu ada pajak PPT. Ah, ini PPT-nya sama sini. Itu namanya ibu saya. Jadi ngeten riwayatnya. Nah, ngapunten. Yang sedereknya Pak Wari ngeten. Nggih kula. Nah, kula niki nggih anu Pak Arifin. Sebelum buka lain ini diskusi sama beliaunya, sama Pak Polo Romli, sampai ditunjukkan ke buku induknya yang garis-garis banyak itu sampai putaran ke sini. Ini tanah gogolan, sampai sana ini yang tanahnya beda. Itu dijabar sama beliaunya. Jujur mawon, di desa Plosokrep ini sebetulnya ya yang paling paham sejarahnya itu yang tersisa sekarang hanya Pak Wari. Ya. Loh, ayo, kalau nggak percaya dibuktikan. Nah, jadi Pak Polo Romli itu selalu menggandeng Pak Wari kalau menjelaskan letter A nih, buku induk yang ada gambar-gambarnya nih Bu. Nah, pulau naon ini kan nanti kita jadi batasi desa nih. Terus mungkin Pak Dul, Niki contoh. Ditanda-tangani kali kewenangannya kon lanjutin dari desa Pak Dul. Anu nanti hambatan lho. Malah seneng Kayak saya pernah dengar hambatannya itu ada di wasiat Pak. Masih dari orang tua. Jadi kita Nggak masuk. ngeten Secara hukum gitu, nggak masuk. ngeten Pak ngapunten. Saya sebelumnya ya terkondisikan oleh itu. Setelah saya dibuka sama Abah Mas Rukin baru saya ini, loh iya ya. Dengan saya nangani sendiri ke berbagai notaris itu saya baru nyadar, loh ini kan terpisah, nggak bisa. Ini hubungannya sama ini. Apa yang jadi gini, yang disebut pemilik itu adalah yang tertuang di SHM atau di letter C, wes. Pak tadi jeneng sampai Loh, kalau nggak salah dulu ini ada yang sampai di pelang-pelang ya. Jangan ini pun buatan tersangkutan. Nah, termasuk Pak Sarkowi kan dia Pulau Sanjangi ngeten. Kan itu nggih koncone Mbak Yaro ya, Mojokerto. Ngeten Pak Sarkowi ini intermezzo. Jenengan kan ngetaken Mbak Mulo. Apa buktinya bahwa sampai punya ini? Ini gitu. Yang 1-2 yang depan bukan itu pelosok terus, yang paling belakang, yang berlian indah yang paling belakang. Ini, nah ini berlian indah. Ini bukti pajaknya. Ini. Nah ini yang paling belakang. Yang Siti Asia nih. Loh. Jadi kan riwayatnya tanah ini ya. Dulu ini kan tanah gogolan. Ya. Namanya ibu itu sudah lebih dari satu. Aturan tahun 60-an dulu. Pak Wari yang jelaskan loh, masih otentik.
Tidak boleh namanya lebih dari satu. Makanya dinamakan ke nama anaknya. Tapi bukan berarti yang tertuang itu pemiliknya. Sebetulnya secara historis itu punya ibu saya. Makanya Bapak menandai ya pajaknya itu namanya ibu. Tapi mbak saya itu petuwiti ini. Kamu nggih, saya di balai desa sama ibu saya itu malu. Mbak saya itu ya nggak tahu lah dapat masukan dari mana lah gitu tahu gitu. Tapi ya sudah lah, itu pengalaman saya nih. Pengalaman saya juga. Terus Nggak nyangka seperti itu. berarti sekali keluarganya bisa selesai dalam 3 bulan. Insya Allah saya upaya 3 bulan. Terus saya nanti kan dibantu adik saya juga datang. Pak Agus. Karena Pak Agus ini juga harus menyelesaikan yang bagiannya sana itu waris. Kalau itu jelas waris, soalnya ada nama bapak, ada nama bule saya. Ini contoh. Jadi dia ini juga datang ke sini. Tapi adik saya Agus itu nggak ada hubungannya dengan ini. Soalnya ini nanti saya minta tanda tangan langsung ke anaknya Mbak Isna. Itu ada 2 di Surabaya. Satunya lagi itu ada di Kalimantan Barat. Nah, itu nanti yang saya akan minta tolong sama adik Agus. Karena dia tempat kerjanya di situ. Tempatnya adik saya. Nanti menyelesaikan tiga kaki besar bersama atau yang divisi ini yang sudah selesai diajukan ini. Soalnya kalau nunggu iya, kalau yang di sebelah sana kan nunggu warisnya banyak, ada yang di luar Jawa juga. Yang di sini aja yang mudah ditemukan. Jadi nggak nunggu sana. Yang sini kalau sudah selesai langsung dibuka. Tabunya apa? Selesai nanti tabunya pas sesuai dengan ketentuannya. Nggih, matur nuwun. Insyaallah ya mohon doanya lah ya. Saya sendiri juga kayak gini kebayang tanpa jenengan sedoyo, termasuk bantuannya Mas Udin ke desa ya, pendampingan Pak Sekti. Ini sangat penting. Kalau perlu saya nanti juga ini ditemukan dengan Pak Wali lagi. Karena historinya awalnya dulu sama beliaunya. Yang tahu peta bidangnya tanah ini dari dasar. Makanya saya yakin ya beliaunya ini yang masih saudaranya itu mengiyakan di sini karena tahu riwayatnya itu punya ibu. Itu Pak, tapi aturan yang Aturan hukum Pak sekarang nggak bisa, kakaknya nggak bisa. Kan SPPT kan nggak mengikuti SHM. Yang SPPT kan nggak sama. Ada gini loh, ada sesuatu yang nggak kita sampaikan. Jadi desa itu keweden soalnya ini. Yang berkenaan dengan mbak saya itu ada yang di Kemenkumham Karena surat wasiat itu. Jadi ada faktor itu kan dulu. Memang kalau bicara 2 kali itu Pak, tapi kalau sama kencang secara hukum ya menang. Lah, makanya saya bersyukur itu ya. Notaris Pak Masrukin bukan hanya sekedar notaris. Legal hukumnya itu beliau ini juga siap untuk makanya beliau ini bilang ya, ini all in, kalau ini oke, kesempatan dengan konsumen yang ada di situ, nah makanya kesana ngomong ini sudah paket harga segitu, termasuk menyelesaikan itu semua akan turun beliaunya. Nah saya ini ayam nih jujur mawon, kulo gak apa gitu. Sakjane kok ini tahu kisahnya dari awal, saya jujur mawon ya, saya terbayang yang surat wasiatnya bapak. Ada surat wasiat tapi nggak saya bawa. Tapi jadi ngeten. Nah ini sekilas nih. Bapak itu nulis tanpa persetujuan ibu. Lagi sawah ini tapi ditulis nang oleh bagian masing mboten asal saja nih. Punyanya ibu sendiri. Nah kira-kira begitu. Tapi kembali lagi ke ini tadi surat dasar. Ini sudah bisa langsung proses ke sini. Dan gimana Pak Long itu saya udah nambah nih. Surat wasiatnya itu di depan notaris atau ya sarannya nggak bisa dibuat acuan. Mungkin ini segera ditindaklanjuti. Tapi itu pun begini nggih, secara internal. Jadi gini, mereka ini menggunakan lek bapak wis pesen kaya ngono lakono. Jadi saya sendiri di dalam hati ini, yang penting ini beres. Bu, saya bilang, karena apa ya? Yang nyuruh jual ini juga ibu saya, tapi mbak saya itu nggak tergani, paham ya? Nggak nganut kan? Tapi itu pun ini bu,
lek tetap jalur bagian, tetap Pulau Parini. Karena insya Allah nanti masih bisa diupayakan lah alokasinya. Tapi ini tolong, ini haknya ibu ini dihargai dulu, kita jalankan karena hubungannya dengan konsumen. Itu untuk fasum tanah kuburannya gimana Pak? Dalam Tanah kuburan. apa nih? Tanah makam. Tanah makam. Scary ya Mbak. Betul ini kan Kepastian desa. legalnya tanah ini dulu aja. Kita. Itu sudah pasti. Saya di desa dulu waktu rapat, kami jenengan betul derek. Kita ini 3 lahan ini mau ngalokasi 100 juta. Karena desa ini ngapunten Pak ini, makamnya sudah penuh. Mau beli yang sebelah baratnya. Sudah waktu itu wacana 100 juta untuk 3 lahan ini. Kami. Nah, itu sudah pasti, Bu. Kalau kita ini ngajukan yang namanya SHGB sertifikat kawasan, itu sudah termasuk fasos dan fasum, termasuk makam. Sudah pasti. Nah, contoh kemarin kita jalankan kayak macam di Mojongapit. Ya, karena bloknya lebih gede ya. Itu minta 60 juta. Di Pandanwangi itu lebih gede dari ini, 2 kali lipatnya ini. Juga kurang lebih. Ini sudah satu paket. Ada. Maksudnya diberikan fasilitas desa. Mungkin terlalu ini kan soalnya mungkin kan yang pindah ke kosong. Oke. Kalau diangka ikut, gitu. Ingat kalau tambahkan. Terus yang ngeten dari sisi user, kulo nyuwun tolong. Ya. Surat jual belinya karena ini nanti sebagai arsipnya PT. Arsipnya PT ini acak-acakan ditinggalkan oleh mereka. Kulo mboten saged ngarani nggih, tetep ujung-ujungnya kalau orang nggak mau tahu tetap saya yang salah. Nggih, memang saya salah pun. Biar apa nggih, nggak panjang-panjang. Iya, saya memang salah. Saya ngalami seperti itu. Jadi Saya mungkin yang ditangani yang langkah pertama nomor 1 niki setelah ditandatangani ponane jenengan, nggih, walaupun dereng ditandatangani kepala desa mungkin difoto Pak bisa yang grup. Nah, terus mungkin Pak Saipudin sing gandengi sebagai tokoh masyarakat sini, desa, mungkin wonten kula sing sebagian ya pun desa pun clear, nggih. Terus dipoto mungkin Pak Tol itu nggak usah cerita tentang user, nah perwakilan ini mungkin sing cerita user, ya mungkin Pak Doni pun nembe menginjak bahas. Niki sesuai sing jenengan tulis ngoten. Nah, Bunisa 3 juta. Nah, terus nanti 12 juta. Niki ngapunten, niki pun kula nyuwun tolong di backup data dari jenengan sedoyo. Karena apa? Ini nanti termasuk juga dalam rekap bendernya PT, Pak. Hubungannya ke BPN. Ini kronologis termasuk. Dan kita akan menjalankan apa? Lo ini lo beto-beto. Ini kan ini bahasanya marketing. Kenapa nggak bawa beto-beto? Kalau sekarang dua ini kan beto-beto ya. Napa dihimpun di rumah Bu Melvin. Dengan hasil pasti begitu lengkap. Lebih diserahnya teng jenengan ngoten Pak Dul. Nek teng kantor mungkin malah. Nah, terus niki nggih. Ini nanti kita ini menjemput disposisi yang seperti ini, yang khusus berlian kan belum nih keluar dari beliaunya. Nah ini nanti keluarnya berapa nanti desa grup tinggal dibagi 44 blok. Nah ini nanti jret kita jalankan. Otomatis beliau ini juga jalan. Jadi gini loh, timeline yang tadi berapa 18 bulan ini sudah jalan. Dari sisinya Pak Mas Rukin sudah jelas. Ya, terus saya sendiri jalan juga sudah jelas. Ya, terus kalau nggak salah ada 3 nih, ada 3 kelompok bagian. Jadi yang mengarah ke kantor 1 atap, ya, dengan yang PUPR sama BPN itu beda, ada 2. Terus dari sisi data dasar seperti ini, jadi ada 3 ini sebenarnya, ada 3 bagian. Seperti itu. Fotokopinya dikumpulin Bu Melvin nggih. Fotokopi arsip-arsip itu jadi sak bundel Pak Dul. Kowe gampang langsung di serahne teng kantor. Fotokopi yang mana? Sing pundi? Nanti kalau habis proses ke keluarga selesai aja sampai ikutin grup. Jadi gini, yang A, ngeten.
Kalau mau ditingkatkan nggak apa-apa. Tapi seperti ini kan sudah jelas. Jadi awalnya rian kita hanya menjual ala kabeh. Kami kalau itu nggak bermasalah kan? Boten. Nanya saya nggak apa-apa. Yang penting ada bukti otentiknya. Ini tetap ini juga bukti otentik, soalnya ada materinya juga. Ya. Jadi kita menjalankan iki, tidak mengurangi, tidak. Tolong niki bagi yang sudah ada fotokopinya dilengkapi, terus di absen ini di checklist. Yang belum, yang sudah nyerahkan di checklist mawon, yang belum kita nanti ingatkan di grup. Terus saya ini juga masih tanda tanya ada yang belum lengkap. Ini loh tahapan yang kita lakukan. Tahapannya ini ada 3. Ini kan ada ini surat asal lahan ini kan. Nah, ini saya ini di level ininya. Ini 3 ini loh di sini. Nah terus ini dipilih lagi ada 2. Oh, Pak Sabuddin. Jelas. Buat anda Pak Sabuddin tiap hari nonton sender beliau. Beliaunya itu langsung salah. Mungkin pas musimnya Jawa apa ini jenengan. Bingung ya. Saya ikhlas. Ini jenengan Pak Sabuddin. Insya Allah kalau sampai akhir pertandungan ini, insya Allah kalau kan kajengi terus jalan ini sebagai rasa senang saya lah. Kulo yakin bakal ini. Soalnya kulo pertama gitu. Pertama kulo jenengan dilakukan iki kan Masya Allah. Saya udah yakin makanya saya. Kulo tentengan. Tapi betul saya ceritakan dulu. Berus milih. Saya yakin dan memang tapi intinya ini yang tapi alhamdulillah begini ya. Terus ngeten, kula suwun mangke niki momene lebaran. Minimal ada perwakilannya dari lahan ini yang sowan wong griya. Maksudnya kalau enggak unek-uneknya, Bu. Ibu. Iya. Langsung ngomong ibu tesih gesang. Dia ke ibu kalau bisa keponakan juga kalau nanti mudik. Nah, kalau itu nggak tahu pasnya hari apa kan gitu. Dia pakai kalau pakai melalui ini kan ada saya yang selalu SMP. Masih CV. Saya yang baru. Selalu SMP. Yang sini ya, yang C ya. Ini Mbak Lisa, sing di fotokopi kok sing biar. Yang ini sama PR saya ini juga notikan draftnya karena harus saya melengkapi link kembali KTP sama kantor. Jenengan palingi bloke. Soalnya ngeten, kata yang pembeli lama itu tuker. Dijual kembali tuker atau pembelinya kan terus. Kan ada namanya itu, Pak. Hah? Tapi nek mriki clear ada surat lho. Sama niku. Boten. Loh, niki enten sing yang terus tuang situ enggak sesuai bloknya kalau ada digeser. Nah, ngeten. Nek teng grup iku mboten tumang tindih kok. Ngeten. Nah, niki. Niki lah enten. Ngeten. Tolong jenengan sesuaikan dengan nikinya. Soalnya ini kan fake. Nggih jenengan akan foto kerep karo niku. Nek mriki pun anu cake ngene. Nah, yang agak depan itu kemarin kan ada geser-geser sedikit. Salah tanda tangan ini. Boten ngeten, kula nyuwun tolong ning mumpung teng mriki nggih. Masing-masing berkas ini sampean tulis sesuai bloke menika Mas. Pun dicoret nih kau ya. Punya Mbak Ning pun dicoret. Nggih, bener iki. Nggih, monggo. Oleh telu aku lah. Mriki kados sekere malah. Datane niki. Sing teng grup niku. Sing Kula niki nyesele apa? Umumnya kan duwe iki. loso sing Cuman ini ya, ngakep. Boten. Belum ya, semua sih, bisa, harusnya Cik, kan bisa. Lah, Iya, oke. Ini kan yang dijalankan itu yang ada yang tuang di sini, Pak.
Nah, terus ini sebenarnya Pak Sarmowi ditunjuk. Boleh telepon dari diangkat ya, Pak? Betul. Terus ngeten malih diangkat. Nggih, niku. Nek berkenaan dengan uang, ampun ke bulan lagi dia. Dikasih blok AE E1 E2 5,5 juta kalau nggak salah. Bukan enggak? Bisa ada yang jenengan ki apa? Lo ada nih bukti kwitansi ini. Enggak fotokopian aja enggak? Ya iki fotokopi warna. Oh, iki sing wingi kita dapat dari Pak dari kantor itu. Itu ke Bapak. Nggih. Ya artinya kayak gitu kan otomatis ya kita ngambil alih pengasas sama blok iki yo. tapi jujur aja itu nanti sebagai bukti saya untuk proses mereka. Saya perlu bukti juga. Di blok yang PK1 ada yang itu sampai 10 juta. Bulan ya. Nggih, padahal biaya kalau 12 juta kan tinggal nambah 2 juta. 2 juta saking senangnya dan sertifikat. Nah, kemarin itu ya ada sekali yang masalah sama parkir. Kan ada 2 mobil itu. Pak itu. Pulau geleng-geleng itu. HP. Mobil lo kali, mobil Agia pulau penebus. Alamat ini. Terus yang terakhir ini Jazz. Jadi 100 jutaan. Dan itu ini ya, pulau ngijoli mati. Nah, sing berkala-kala itu 40 proses bulan itu. Wis tanda tangan ta iku Mas Hadir. Wis tanda tangan Hadir ta? Tanda tangan Hadir sini. Nih, kamu tuh sinten? Indah. Blok C. Asmane nih. Oh, nggih. Nggih, matur nuwun. Niki Sri sinten iki? Sri wae. Lho, bener kali nggih. Ya. Oh, bener kali. Memangnya anu mawon infonya. Yang penting jalan dulu, nanti setiap progres jenengan foto di grup. Progresnya sampai di mana? Dan juga sudah ada wadahnya. Terus ini nanti ada wakilnya saya ajak untuk Pak Masukin. Minta breakdown disposisinya ini. Jadi yang dikerjakan kurang lebih segitulah. Monggo, nek kula kan ini mendampingi biar gantian. Nggih baru nggih. Monggo mau. Ya diinfokan aja Pak, jenengan ke Pak Masukin itu kapan? Ya di grup kapan, jam berapa? Bisa siapa yang bisa dampingi langsung. Kita ngikuti jadwalnya beliaunya. Beliau itu hari-hari itu ngantornya biasa jam 9 sampai setengah 12. Kadang jam 1 kembali kadang. Karena beliau ini juga kan ustaz anu lama ya. Jadi jamnya itu tertentu. Ini kan kapan Pak? Jumat libur. Mboten berencana berarti tenggene Pak Abang Masukin kemarin nggih Mas. Senin benjing saged. Ayo Pak Saidudin bisa. Nek kula kan belum pernah. Enggak, ini kalau cepat kan langsung ya, bisa dikerjakan. Maksudnya paling enggak kita breakdown ke grup ya. Ini ya. Jadi sama kowe sok ceritani aku. Ya. Bisa ceritanya. Mari kula buat Pak Sasowi ini tem 5,5 saja ini didamel niki pun Bu anu mawon. ini sudah seperti perizinan loh. Ini tahapan ini sudah sepertiga perizinan. Jadi sebetulnya biaya perizinannya itu sekitar 9 juta. Biaya pemecahan tadi 3 juta. Makanya 2 bulan. Sakit aja dengan Mas Hendri. Keluarin dulu. Yes. Selama ini kan gunakan jasa ya, yang notaris yang Pak Herman Effendi. Wes ini lukutuan dong ya. Mbak Nisa, Dia ini aku ya. Ini sama binding nih. Sama jepret ya. Sama start. Jenengan cat mawon malih soalnya nomor pulau yang kemarin jujur mawon ya pada itu sudah keblokir. Karena 5 bulan nggak aktif. Evin Bendara. Dan kula. Ini ada kuning. Nggih, iki menjadi kepengen utamanya. Niki Pak iki. Kula dulu. Jadi ini kok nggih. Kok ada sana wara-wara. Kalau nanti sampai ada kepotong itu di pengajuan, kan beliau ini lagi proses ini, proses
sampai setback kan nanti kan muncul. Kalau misalnya ini ya kita kembalikan, kita susui. Tapi itu pun kalau frontage itu secara nggak langsung juga milik blok itu. Iya, Pak. Kan untuk parkir itu apa ya? Terus kalau menurut aturan, makanya kita ngikuti seperti itu karena di sana itu bangunannya full sampai batas. Nah kalau bisa itu ya alhamdulillah bisa 6x20. Berarti hari Senin fix Pak Saifuddin ya yang mendampingi. Apa kali jenengan, Bu? Saya nggak bisa kalau Senin Selasa Rabu Oh, Kamis. beda kok kali. Wah, ada sendirian. Kalau Sabtu Ahad sih free. Sampai Pak Masrukin tadi. Mak mau Oh ini. Nah ini maknya. Lali deh. Sama-sama Pak Jun. Loh, ini ngedrap Alimari deh. Saya mau ganjal aja sih. Ngedrap. Ini PK 2, ini PK 1. Ada lagi satu lagi. Yang baru. Yang baru. Buatan. Kurang satu lagi. Yang 3 orang tadi loh, yang 3 orang. Yang 3 orang itu. Ini gitu, Pak. Oh, niki ini. Oh, dipoto mau. Tapi ngapunten, saya dipeseni sama siapa? Ini dua. Nggih. Ini sebetulnya produk legal. Loh, saya minta soft copy-nya aja nggak dikasih. Paham nggih? Artinya hanya untuk ya kita sendiri. Biasanya nyampaikan gitu aja dari beliaunya. Pak Rahmat. Loh, ini kan ruangan itu atas sih kalau ini juga. Oke. Itu Pak Rahmat. Jam 9. Oke, gantian. Jam 11. Ini Setengah 11 iki. Oke, dereng pun hubungan jajar kabeh. Ini lek misale ada bayar, petoknya ini mesti dipegang bayar. Dari dulu yang bayar ibu, makanya ini sama bapak dinamakan ibu. Ini sebagai tanda. Cuma di dalam tata laksananya ini, ibu itu karena bobolannya udah lebih dari satu, harus dinamakan yang lain. Lek pengen valide tanggal terngene Pak Wari. Apa yang saya sampaikan ini adalah kalimatnya beliaunya. Oke, tesih eling kula. Lho kula dhewe mriki ngapunten nggih. Kula nggih mboten enten niat tinggal teng Jombang ya. Ibu kula aja bantu niki amanah bapakmu coba. Tapi ternyata enggak semudah itu. Yang saya alami ya. Nggih. Nggih monggo. Nggih intinya ngapunten sangat nggih. Kula dhewe pribadi terus ya PT sekarang ini hanya 3 orang. Saya simpelkan. Terus juga ngapunten atas nama ibu saya ya. Ini pesannya nanti kalau bisa ada yang ya ketemu sama beliaunya lah. Jadi beliaunya ini nggak tahu kejadian realnya drama seperti apa. Ini kurang nyuwun tolong. Ya alhamdulillah kok dilalai ngapunten nggih. Kemarin mengalami kejadian luar biasa. Bahkan saya sendiri apa ya? Bertanya-tanya, oh ternyata beliau masih dikasih umur. Apakah ini dalam rangka ini amanahnya belum selesai? Jadi ibu itu suku jangan cepat mari, pikir konsumen nih, coba. Nah makanya nyuwun ibu, atas nama keluarga kalau nyuwun ngapunten yang sangat. Mugi-mugi iki saged sedaya lancar, kula matur nuwun nggih. Ini banyak yang bisa mendampingi saya.
mugi-mugi mantun lah. Insya Allah maka untuk jalan ini saya punya unek-unek ya, dalam arti paling tidak pondasi dasar bawahnya itu sekitar 30 atau 40 cm itu melorot ya. Nah, karena apa? Nah, ada masukan dari beliaunya ini ya, untuk program paving apa segala nanti bisa dimasukkan desa. Karena apa? Kalau ini sudah masuk IMB kawasan, otomatis sudah serah terima kasum apa yang ditanyakan jenengan tadi, itu otomatis serah terima udah milik desa. Dan kalau sudah milik desa, termasuk program penerangan, program apa itu kedepannya nanti akan didukung. Karena kita ini juga yang di sini akan menjadi warga desa juga. Oke, semoga-moga dari orang tua bisa berkah lah. Ini matur nuwun, kula nyuwun tolong Pak Ustaz untuk nutup. Terima kasih. Alhamdulillah ini sampai terima kasih pada Polri dan juga menyampaikan panjang lebar kasustik atau problematika tentang penyelesaian kejelasan yang dinanti oleh penghuni atau pemilik akun ini, terutama SHM, karena bagaimana saja tanah yang kita miliki ini kalau ibaratnya orang lahir kalau nggak punya akun kan nggak jelas tanahnya siapa ya. Oleh karena itu mudah-mudahan progres awal ini kita mulai dari nol lagi, kayak PSBB mulai nol, nanti sampai selesai 100% mudah-mudahan nggak ada hambatan, nggak ada sesuai dengan timeline yang disepakati yang jelas. Mudah-mudahan berikan kelancaran. Itu saja permohonan dari kita semuanya, kemudian nanti kita bicarakan lebih lanjut. Nanti dari proses mulai step by stepnya sudah terselesaikan semua. Dan itu yang harapan kami semuanya. Dan akhir marilah kita akhiri dengan doa bersama, mudah-mudahan capaian yang nanti kita lakukan diberikan kelancaran dan Allah SWT. Al-Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalian dari pesen Mbok Manawi ada yang melihat keberadaannya Wulan dan 3 orang itu Linda sama Mika dimanapun berada, nyuwun tolong di WA mawon ya. Ini yang buatannya oke loh. Belum dilaporkan. Belum, karena apa? Kita masih melengkapi berkasnya. Jadi kemarin kita ngasih waktu kepada mereka, si Linda kan nikah bulan 2. Jadi nomornya sudah centang 1 semuanya, sudah nggak aktif di WA. Bisa dilacak di Nomornya nanti saya kirim di grup Om. Nah, terkhususnya begini, yang pernah nitip uang itu minimal kayaknya orang itu harus dikembalikan. Tapi jujur aja kayak gini ini ngelemparnya akhirnya ke PT, tanda terimanya menggunakan kwitansinya PT. Soalnya banyak, ngapunten, nggak aneh itu. Ini contoh ya, di Brambang ini saya dapat laporan. Ada orang tanahnya minta dijualkan, pakai anunya datanya PT ya. Terus kwitansi ini nih sudah laku, sudah dijual, orangnya beli cash, nggak dibayarkan loh. Akhirnya nagih ke kita. Ini saya nambahkan yang disampaikan Pak Daru tadi memang betul. Jadi waktu bulan 3 itu saya ke PT Pesona, ya, catering saya yang kepada Pak Lurah itu saya ajukan untuk dijual. Nah, karena saya keluar itu ada rasa naluri, ada rasa nggak beres, saya sudah dibikinkan ini Bu, yang dibikin sama Pak Daru, kayak PGJB gitu Mas. Ya, cuma tak bawa pulang aja. Sudah ditanda tangan nih, tak bawa pulang sampai sekarang masih ada berkasnya itu. Saya karena ya ada rasa tidak percaya, wah ini nanti laku malah uangnya balari. Saya nggak bohong, berkasnya masih ada, sampai sekarang belum tak tanda tangani. Tuh, jadi memang itu nyata. Ya saya bersyukur untung dulu nggak saya tanda tangani. Kalau saya tanda tangani laku, udah kaplenya udah diblok orang kan, Amin, Bapak ya perusahaan. Uang utang BRI. Alhamdulillah. Iya toh ya? Iya toh Mas ini. Iya sama. Ya Pak, saya nggak ada utang. Ya. Jujur mawon toh. Iya. Kalau mohon undur diri
Nggih. karena masih ada. Nggih, matur nuwun. Mungkin yang lain nanti yang belum. yang nanti. Jadi 43 blok Mas, 44 ya. 44. Mungkin yang belum tercover nomornya adalah grup. Nggih. Nggih, matur suwun kula dan Sampai-sampai nih. saya Pak Tono enggak panjang malah. Kan kosok rasanya. Oke. Saya juga mau